Luasannya 591, lebar depannya 15. Sawah yang bagian depan luasnya 336 meter, yang paling belakang 255 meter. Di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir seperti ini. Dengan kota Jogja, dengan JCM, area sini 13 km atau 30 menit perjalanan. Dengan fasilitas umum terdekat ada Pasar Ngablak 1 km, nanti ketemu dengan bank, ketemu puskesmas, pom bensin, jajan-jajan pasar kalau pagi, kalau sore ada banyak macam-macam kuliner di area Pasar Ngablak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kesini main ya kan, berkunjung, nengokin lahan, mau ke mana-mana dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia Nabi, kembali lagi di channel YouTube Dunia Nabi. Terima kasih untuk sahabat Dunia Nabi yang sudah kembali lagi di channel YouTube kami. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, rezeki lancar dan segera mendapatkan tanah atau hunian yang diimpikan. Sahabat Dunia Nabi, ini adalah video saya yang kedua. Saya ingin mereview kembali, mengulang kembali video saya yang lalu di episode 652 yang dulu saya mohon maaf ada kesalahan teknis di tim kami sehingga pengeditan videonya itu kurang maksimal atau denah waktu di drone itu memang tidak sesuai dengan lahan yang saya tawarkan. Kali ini saya ingin membuat video kembali karena ada perbaikan video. Terus yang kedua, harganya juga sudah turun jauh sahabat Nabi. Bukan hanya turun ya, tapi ini udah ganti harga. Harganya sudah ambrol atau sudah longsor ya sahabat Nabi. Karena saking longsornya, harga yang dulunya 217 juta rupiah sekarang menjadi 165 juta saja. Jadi turun sudah 50 juta lebih. Ini kesempatan baik untuk teman-teman yang ingin mendapatkan lahan ini. Nah, menariknya lahan ini 2 sertifikat. Yang mana di tengah-tengahnya itu ada sungai jernih yang mengalir. Nah, tapi kemarin banyak yang bertanya sama kami mengenai lahan ini. Mas, jalannya gimana? Mas, kok mobil nggak bisa masuk gitu kan? Mas, kok sertifikatnya masih sawah? Memang lahan ini nggak untuk semua orang ya teman-teman. Hanya orang tertentu saja yang ingin memiliki lahan yang unik, lahan yang berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena lahan ini di tengah-tengahnya itu ada sungai yang mengalir dan itu alirannya cukup jernih. Walaupun sertifikatnya sawah dan jalan aksesnya hanya bisa ditempuh oleh motor atau hanya jalan setapak saja. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang kesini kok jalannya kurang bagus atau pengen yang jalannya bagus, ya berarti memang ini lahan memang belum cocok ya untuk Bapak Ibu. Karena ini memang cocok bagi yang cari lahan istimewa dan harganya pun juga sangat murah, yaitu 165 juta. Ini saya spill di awal ya, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal menyimak saja video kami sampai akhir sehingga tahu kelebihan-kelebihan tanah ini. Nah, jalan aksesnya adalah ini teman-teman. Di belakang saya itu adalah jalur provinsi. Dari jalur provinsi masuk 50 meter itu bisa jalan akses mobil, tapi kurang lebih hanya 50 meter saja. 100 meter ke dalam itu ditempuh oleh motor atau jalan kaki. Nah, kita lihat dulu ya jalan provinsinya. Ayo. Nah, ini adalah jalan provinsi ke timur. Sahabat Dunia Nabi bisa sampai ke area Kalurang. Kalau misalkan ke barat sampai ke Jalan Magelang KM 17. Nah, area sini mobil masuk aman karena jalan aksesnya kurang lebih 3 meter walaupun masih tanah. Ikuti saya aja karena di video episode sebelumnya saya belum menampilkan kondisi jalan secara utuh ya sahabat Nabi. Jadi hanya gambaran saja.
Nah, ini saya ajak teman-teman semua untuk bisa masuk ke lahan tanpa dijeda ya video ini. Jadi kalau misalkan sahabat dunia nabi mungkin posisinya sekarang di Jakarta atau mungkin di Surabaya, Bandung atau kota-kota lain yang memang sulit ya untuk sampai ke Jogja, cukup melihat video ini saja. Saya rasa saya sudah mewakili seluruh bagian dari video ya, karena nanti akan saya tampilkan semua, baik dari jalan ataupun nanti dari pemetaan lokasi lewat drone. Nah, area sini masih bisa untuk mobil masuk. Setelah jalan akses mobil, baru nanti kita ketemu dengan jalan akses motor atau jalan kaki. Ayo ikuti saya dari belakang. Nah, kita coba masuk. Jaraknya 100 meter. Posisinya jalannya masih tanah. Di sebelah kanan saya ada parit seperti ini. Nah, untuk video ini teman-teman bisa tahu, sahabat dunia nabi, kanan kiri ada apa sih? Ada kebun salak, ada tanaman-tanaman gitu. Jadi kameramen bisa diperlihatkan ya, kanan kirinya itu ada apa. Saya jalan 100 meter, nggak usah dipotong videonya, biar sahabat dunia nabi tahu. Oke, nah di sebelah kanan saya ini ada lahan yang sedang digarap. Pondasi juga sudah mulai ditata di pinggir-pinggir. Entah ini mau bangun apa, saya kurang tahu ya sahabat dunia nabi. Yang jelas ini mau digarap untuk lahan ini. Tapi lahan yang saya tawarkan itu masih masuk ke dalam. Masih masuk ke dalam. Jadi tolong sabar ya sahabat dunia nabi. Boleh sambil ngopi atau sambil ngeteh sembari saya jalan. Sambil ngemil ya sahabat dunia nabi. Tuh, sambil lihat saya jalan-jalan menyusuri perkebunan salak. Memang seperti ini perkebunan salak dari dulu sampai sekarang, dan memang perkebunan salak ini masih eksis ya, masih eksis walaupun pembangunan di Sleman luar biasa, tapi secara pendapatan dari salak ini menjadi khususnya untuk area warga ya, Turi, area Pakem itu semacam menjadi penghasilan utama ya sahabat nabi. Mereka bisa panen seminggu itu sampai 2 kali panen seminggu. Nanti bisa dijual, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang profesinya memiliki kebun salak seperti ini. Ya, kita coba masuk terus. 100 meter memang jarak yang tidak terlalu jauh, tapi ya lumayan. Ini ada salak nih, mau lihat teman-teman, tuh salaknya, tapi dia jatuh ya, saya nggak ngambil, hanya melihat saja. Masih masuk ke dalam. Oke, sabar ya sahabat dunia nabi, pokoknya video ini tidak saya skip. Nah, di sebelah kanan saya ada perkebunan apa mas? Pisang. Tuh, ada perkebunan pisang. Nanti kalau misalkan mau dibikin perkebunan pisang juga bisa. Nah, saya melihat ada apa nih? Apa nih mas? Buah oren loh, kayak tomat tapi bukan tomat. Oke, ini ada apa? Perkebunan salak yang sampai daun-daunnya itu nyilang kayak gini ya teman-teman. Jadi saya harus sedikit merunduk agar tidak terkena daunnya salak. Nih, tuh. Salaknya tinggi-tinggi, tandanya ini adalah salak yang sudah lama ya sahabat dunia nabi, sudah lama ditanam dan masih terus memberikan manfaat untuk si pemilik lahan. Oke, kita sudah mau sampai sedikit lagi, jadi tolong jangan di skip ya teman-teman, dilihat aja terus sampai selesai. Nih saya melewati seperti ini, semak-semak. Oke, ini nanti kalau misalkan dibersihkan lahannya, itu motor bisa sampai sini teman-teman, bisa dilewati motor, jadi tenang aja.
Nah, tapi memang sekarang ya karena semak-semak seperti ini, saya sementara jalan kaki dulu. Nanti misalkan sahabat dunia nabi pengen membeli lahan ini dan pengen motor masuk, nanti kita bisa bereskan lahan sini. Kita kita olah sehingga rumput-rumputnya semuanya bisa hilang. Nah, kita sudah sampai lahannya. Di sebelah kiri saya ada 2 sertifikat di bagian depan dan di bagian belakang. Lebar depannya 15 dari sini, teman-teman. Dari sini ke sana 15 meter untuk lebar depannya. Oke. Ini semak-semak ya, teman-teman. Ya, sampai area sini. Ini adalah batas dari sisi selatan. Jadi area lahan itu menghadap ke timur. Nah, kita coba masuk ke area lahan. Nggak usah disekip ya Mas ya, langsung saja. Jadi memang lahan itu dialiri oleh parit seperti ini. Dialiri oleh parit. Aman. Kalau misalkan sahabat dunia nabi mau membuat perkebunan atau dibuat kolam ikan, ini menarik lahan ini karena memang ada aliran sungainya. Yang penting apa? Limbah jangan dibuang ke sungai, teman-teman. Apalagi limbah kamar mandi atau mungkin limbah dari misalkan kolam ikan atau apa perikanan, karena bisa mencemari sungai. Kita coba masuk. Nah, ini ada pohon tumbang gede banget. Ada pohon tumbang, kita merunduk saja. Oke, siap Mas, kita masuk. Langsung masuk aja ke area lahan. Nah, ini waktu video pertama itu saya mau masuk ke lokasi lahan agak sulit, teman-teman, karena saking ribunya. Tapi sepertinya ada yang beresi area sini. Ya Mas ya? Sepertinya ada yang beresi sehingga, nah ini kelihatan nih jalan aksesnya dan juga sungainya pun juga lebih terlihat. Nah, ini adalah hidden gems ya, atau ini adalah poinnya ini, teman-teman. Ini adalah kelebihannya, nilai plusnya, ada sungai yang memang alirannya tidak terlalu deras, gemericik, menyejukkan, dan minim sampah, teman-teman. Jernih, bisa digunakan untuk kolam ikan, well banget ya. Belum lengkap rasanya kalau saya belum masuk ke dalam air. Memang ini semacam ritual atau semacam kebiasaan saya. Kalau misalkan ketemu sungai seperti ini, saya harus masuk ke dalam air. Jegur, jegur, jegur mania. Jegur, ayo jegur, jegur, jegur. Nah, langsung jegur. Wih, ini dingin dan sangat-sangat eksotik ya, teman-teman. Ini kalau misalkan Bapak Ibu punya cucu atau punya anak yang suka main air kayak gini nih. Wuh, ya main air ya. Kung, main air Kung, ayo Kung. Pasti seru buat main air. Nih, jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya kebun di sini, cucunya diajak main air ke sini. Ini semacam outbound. Ya tinggal pasang aja semacam pelampung atau mungkin ban gitu kan. Udah, airnya sini udah kayak gua pindul ya, teman. Ini bisa untuk main air mengikuti arus. Tuh, pasang ban ya kan. Buat seluncuran pasti anak-anak seneng banget. Ayo, Bapak Ibu, yang sayang cucu, yang sayang anak. Nah, ini nih. Jernih ya kan? Daripada nyewa-nyewa outbound, ini gratis nanti. Setiap hari. Tinggal ayah bunda, Bapak Ibu, kakek nenek liatin aja dari dekat gitu kan. Cucu main di area sini. Luasannya 591, lebar depannya 15,
sawah yang bagian depan luasnya 336 meter, yang paling belakang 255 meter. Di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir seperti ini. Dengan kota Jogja, dengan JCM, area sini 13 km atau 30 menit perjalanan. Dengan fasilitas umum terdekat ada pasar Ngablak 1 km, nanti ketemu dengan bank, ketemu puskesmas, pom bensin, jajan-jajan pasar kalau pagi, kalau sore ada banyak macam-macam kuliner di area pasar Ngablak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kesini main ya kan, berkunjung, nengok lahan, mau ke mana-mana dekat ya. Jadi walaupun di tengah kebun seperti ini, tapi sebetulnya ini masuk di area yang cukup ramai atau padat penduduk. Harganya murah, 165 juta saja sudah punya lahan yang istimewa seperti ini. Pastinya nggak semua orang mau, nggak semua orang suka, tapi saya yakin ada yang suka banget dengan lahan yang model seperti ini, karena langka dan jarang adanya. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.